Pinang akan press release tentang tindak pidana perdagangan orang dan persetubuhan anak di bawah umur, kemudian tidak pidana perdagangan orang dan eksploitasi terhadap anak. Menyandang predikat Kota Layak Anak tingkat Madya 3 kali berturut-turut sejak 2018 hingga 2021, tak lantas membuat Kota Tanjung Pinang aman dari kasus perdagangan dan persetubuhan anak. Aksi bejat pelaku menjual korban lewat aplikasi mija terungkap di sebuah wisma di Kota Tanjung Pinang. Korban dipaksa jadi sapi perah oleh pelaku untuk melayani nafsu birahi 9 pria hidung belang. Tersangka dalam kasus ini mengaku telah 6 tahun menjadi mucikari. Istri tadi katanya. Dari umur 12 tahun lah. Pertengahan Februari 2023, Polresta Tanjung Pinang menangkap 2 orang perempuan mucikari prostitusi dalam jaringan berinisial MS dan LTF, serta seorang pria hidung belang berinisial MI. Ini ditangkap di Jalan Bintan, Tanjung Pinang. Para pelaku ditangkap atas kasus tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi anak, serta tindak pidana perdagangan orang dan persetubuhan anak di bawah umur. Mulanya, pada 16 Februari 2023, tersangka MS mengajak korban CL bermain di Lagoy Bintan, lalu menawarkan korban untuk bekerja. Korban CL sempat menolak karena korban ingin pamit terlebih dahulu dengan orang tua korban. Kemudian tersangka MS meyakinkan korban bahwa sudah meminta izin kepada ayah korban. Korban CL akhirnya dibawa tersangka MS untuk mengamen di beberapa rumah makan dan kedai kopi. Selanjutnya, korban CL diminta untuk melayani tamu yang dicari oleh tersangka MS di sebuah wisma di Tanjung Pinang. Setelah melayani tamu, MS dibantu LTF kembali mendapatkan 9 tamu lainnya yang harus dilayani korban. Namun korban tak sanggup, hingga akhirnya melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu mengatakan, tersangka MS memasang tarif Rp150.000 per orang, di mana tersangka MS mengambil jatah Rp100.000, sedangkan korban CL menerima Rp50.000. Setelah melakukan pengejaran, polisi akhirnya mengamankan 3 orang pelaku. Sampainya di sana ternyata diarahkan untuk melayani karena takut atau bagaimana dia iakan, terus berlanjut sampai ada beberapa orang yang dilayani. Itu pun dengan cara-cara yang kurang baik ya. Seperti misalnya dia dapat 150 tetapi dipotong 100-nya 50 diserahkan ke dia. Nah, sudah nggak tahan, akhirnya si CL, berinisial CL, melaporkan ke orang tuanya. Kemudian orang tuanya melaporkan ke kita. Kemudian kita lidik, kita trace, buser langsung mendapati si anak ada sama bernama tersangka ya. Tersangka inisial Awang ya. Kita pakai inisial ya, Awang. Dan pada saat di situ langsung kita amankan. Peristiwa ini tersembunyi dan bukan kali pertama. Heribertus meminta masyarakat untuk melaporkan setiap tindakan serupa, di mana saksi dan korban tidak perlu takut untuk melapor karena dilindungi kerahasiaannya. Sebenarnya kejadian ini ada rentan beberapa kejadian ya, tapi karena itu dari kita sampaikan kepada masyarakat himbauan bahwa mohon ini dilaporkan sehingga kita bisa lidik. Jangan malu, untuk perlindungan saksi sama korban akan kita keep untuk kerahasiaannya, yang terutama kita bisa mengungkap hal ini. Ini memang tersembunyi ya, per via telepon dan person to person. Jadi si Awang pesenkan kalau ada cewek di bawah umur ke si Latifah melalui telepon. Nah, Latifah nanti dapat
dia sodorkan. Sebenarnya ini aplikasi komunikasi sebenarnya, friend to friend kan itu. Tetapi bisa disalahgunakan karena bisa mengeksplor tubuh, wajah kan itu, seperti itu. Kedua, kenapa bisa terjadi? Mungkin ada kebutuhan gaya hidup, ya. Dan di sini harus ditekankan juga kepada masing-masing orang tua maupun guru untuk menekankan bahwa sebelum dia dewasa, dia tidak bisa menentukan prinsip hidupnya atau jalan hidupnya kan gitu. Masih ditanggung orang tua. Dan juga ada undang-undang yang melindungi, karena ke depan kan masih jauh masa depan seorang anak kan. Nah ini terjadi pas usia di bawah dewasa, masih anak-anak. Kedepannya, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan Babinsa untuk memberikan pendidikan di lingkungan masyarakat dan sekolah, dan melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam melakukan pengawasan di tempat penginapan, serta melakukan pendalaman kasus, karena diperkirakan korban akan terus bertambah. Kita himbau ya, maksud juga tuh kerjasama dengan Babin Kamtibmas, Babinsa, kan pengetahuan itu harus dimiliki oleh setiap orang tua sama guru-guru. Bahwa eksploitasi terhadap anak ini sangat kan dilindungi oleh undang-undang, karena masa depannya kan masih panjang. Itu pertama. Kita akan bekerjasama nanti sama Babinsa, Babin Kamtibmas untuk dikmas di masyarakat maupun di persekolahan. Terus kedua, untuk hal aplikasi ini kan terlacaknya sulit, ya terlacak, karena aplikasi itu chat to chat, informasinya per orang. Nah di sini untuk kita menyikapi ada namanya KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Oke. Nah disitulah nanti kita lakukan operasi-operasi, tetapi kita random, ya. Banyak kan di sini penginapan, losmen, hotel-hotel, yang kalau memang udah jam lewat malam, kenapa bisa banyak kan bisa kita ketahui. Nah di situ kita operasi supaya mengantisipasi kesempatan yang ada. Kan rata-rata seperti kejadian ini kan terjadi di hotel, kemudian di wisma, di losmen. Terus selanjutnya untuk yang kita dapat tersangka ini akan kita trace terus. Kan ini ada lidiknya kita lah. Untuk handphonenya kan bisa kita dapat informasi lebih. Ini lagi lidik. Sementara tersangka mucikari, MS mengaku alasan melakukan tindakan ini agar mendapatkan uang dan memperoleh teman. Saat ditemui tim Yunus Reportase, ia pun menceritakan kasus tersebut. Bu MS, kalau saya boleh tahu hubungan dengan LTF dan juga Pak Emi apa? Nggak ada, Pak. Cuman pernah nginap di tempat ibu ini kerja. Oke, kalau dengan MI? Nggak ada. Nggak ada hubungan apa-apa Nggak ya? ada. Nggak kenal satu sama lain? Oke, kemudian alasan melakukan tindakan ini apa? Boleh diceritakan barangkali kepada kami? Biar ada kawan dan biar ada duit dan barat katakan biar dapatlah duit gitu yang lebih banyak. Oke, biar dapat uang yang lebih banyak ya? Iya. Berapa itu kalau misalnya sekali transaksi? 300. Sehari? Iya. 300 sampai? 350 paling rendah. Oke, 350 ya, paling rendah ya. Itu biasa berapa orang itu? Satu orang 350, ada yang 300. Iya, dalam sehari itu bisa berapa anak? Satu. Kemarin ada satu di Batam. Satu anak di satu hari? Iya. Mungkin boleh diceritakan kepada kami, Bu MS, ini bagaimana cara untuk mendapatkan anak ini gitu? Bisa diceritakan Ya, barangkali? pertama kali saya ajak dia ngamen, baru tuh Ini jumpanya di mana dulu? saya jumpa dia di Tanjung Uban, Pak. Di rumah, di kosan dia. Melalui? Saya datang ke sana jemput dia. Kenal dari anak itu dari mana? Ya, karena pernah tinggal di sana dan main-main dekat sama dia gitu. Dia ajak dia pergi. Baru tuh saya bilang sama dia, kamu mau kerja nggak? Saya bilang. Dia bilang mau. Kerjanya apa? Katanya. Gampang kok dapat duit. Terus saya bawa dia kerja. Awalnya dia nggak mau, tapi saya paksa sampai dia mau. Nanti saya kasih duit gitu. Berapa uang yang dijanjikan? Saya kasih dia 50. Yang dijanjikan berapa? Ya, berapa dapat tamu saya potong, saya kasih sama dia separuh, tapi 50 satu Oke. tamu. Oke, baru kemudian? Kemudian dia awalnya nggak mau, tapi saya paksa terus sampai dia mau, sampai saya mencarikan 9 orang. 9 anak gitu maksudnya? Enggak, 9 tamu. 9 tamu. Oke, untuk berapa anak? Satu
Satu anak 9 tamu. Iya. Kemudian hubungan dengan aplikasi yang digunakan itu, aplikasi micet itu apa? Untuk cari tamu juga. Cari tamu juga. Jadi untuk yang anak di Tanjung itu ketemu langsung atau pernah kenal gitu. Iya. Tapi ada beberapa anak yang menggunakan aplikasi micet gitu. Enggak, aplikasi micet tuh untuk dia, untuk ini. Oh, untuk mempromosikan kepada Iya. pria-pria lain gitu ya. Iya. Hanya anak itu saja kah Iya. yang ditawarkan atau ada yang lain Enggak lagi? ada, cuman dia aja. Cuma dia aja gitu. Kemudian yang dijual anak itu kepada orang lain berapa? Kan 9 pria tadi ya. Satu pria berapa? 300. 300. Berarti sehari bisa dapat hampir 3 jutaan dong. Ada yang 300, ada yang 150 gitu. Begitu. Tapi dari anak itu, khusus ke anak itu tadi yang Anda sampaikan tadi, itu dipakai oleh 9 orang itu atau seperti apa? Ganti-ganti satu orang, per orang. Setiap harinya atau bagaimana? Satu hari itu 3, nanti besok datang lagi gitu. Tapi khusus ke anak ini aja ya, Iya. gitu. Dibayar 50.000. Iya. Yang Anda dapatkan berapa? 250. 250.000. Sementara tersangka pengguna, MI mengaku LTF memberikan informasi kepadanya perihal anak yang ingin dipakai. Pak MI sampaikan kepada kami, ceritakan kepada kami barangkali dapat wanita ini proses dari mana gitu. Saya telepon ibu telepon saya, ada cewek umurnya 20 tahun. Jadi saya datanglah di Wisma Surabaya. Pas di dekat lobi, pas ada, saya tanya sama cewek itu umurnya berapa, umurnya 20 tahun. Kemudian? Habis itu kemudian di OST harganya 205.000 Pak sekali main. Saya pakai kode. Sebentar, jadi informasi awalnya itu datang dari ini ya, dari LTF ya, Iya, LTF yang menelpon kepada Anda seperti itu. Iya. Bukan bukan MS yang menelpon kepada Anda. Bukan, Pak. Bukan ya, dari LTF yang sudah sampai di lobi hotel itu ya. Iya, Pak. Jadi kemudian disampaikan kepada Anda harganya sekian tadi 5.000 Pak. 5.000, baru kemudian Anda pakai wanita ini, Iya, Pak. si anak ini gitu ya. Iya, Pak. Hanya anak ini saja Iya, Pak. atau gimana? Nah itu aja Pak, Satu orang aja berarti Iya. ya. 205.000 itu Anda bayarkan kepada siapa? kata ibu. Ke LTF ya? Iya. Oke. Kemudian kenal nggak secara personal dengan MS dan LTF ini sebelumnya? LTF aja Pak kenal, MS tak kenal. Oh, LTF aja yang kenal ya? MS tidak kenal. Ada hubungan apa sebelumnya? Hubungan kenal-kenal gitu aja Pak. Kenal gitu aja. Iya. Tapi tidak ada apa namanya ya? Tidak ada hubungan transaksi apapun gitu sebelum dari kasus ini gitu? Iya Pak. Tidak ada? Iya. Atas perbuatannya, tersangka Mucikari diancam pasal 88, junto pasal 76I, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan pasal 2, ayat 1 dan 2, junto pasal 17, junto pasal 10, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Sementara tersangka pengguna diancam pasal 81 ayat 2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, Rustam, prihatin atas kasus yang terjadi. Rustam katakan, peristiwa ini dapat terjadi di mana saja dan harus mendapat perhatian dari semua kalangan. Pengawasan dan perhatian dari keluarga juga perlu ditingkatkan. Saat ini, di level kelurahan, telah memiliki perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang terdiri atas 5-10 orang. Masih terjadinya perdagangan orang ya, khususnya anak-anak ini memang masih memprihatinkan lah untuk kita semua ya. Kondisi seperti itu bisa terjadi di mana saja ya, termasuk juga di kota kita ini ya, bisa aja kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu perlu kepedulian dari kita semua ya, baik itu organisasi pemerintah, lembaga masyarakat ya, anak-anak itu sendiri dan para orang tua. Kalau saya
telusuri, ya salah satu pemicu yang utama itu adalah ya perhatian dan pengawasan ya pada tingkat keluarga yang masih perlu ditingkatkan. Ya, ini kan ya mungkin ada kesibukan para orang tua ya. Padahal sekarang kan anak-anak ini kan sudah semakin pergaulannya kan sudah semakin luas. Dan dia ada di rumah tapi melalui media sosial bisa kemana-mana. Kak, berarti ada Kak kita dari dinas terkait untuk sosialisasi terhadap anak penggunaan media sosial yang baik, Pak? Oh tentu, kita tidak hanya pada anaknya tapi juga pada orang tuanya. Bagaimana berinternet sehat gitu bagi orang tua mengawasi putra putrinya. Anaknya juga selalu disosialisasikan. Nah kalau DP3APM sendiri kita itu punya jejaring di level kelurahan dan RW, namanya PATBM. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Itu biasanya ada 5-10 orang pengurusnya di setiap kelurahan dan RW. Nah inilah yang melakukan edukasi dan juga melakukan deteksi dini kemungkinan adanya hak-hak anak yang tidak terpenuhi atau anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Nah itu ada. Sementara pemerhati anak Muhammad Faisal mengatakan pelaku harus dihukum berat dan peran pihak terkait untuk memperhatikan trauma yang dialami oleh korban. Faisal mendorong pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, serta memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada pemilik wisma. Dan terhadap pelaku memang harus dihukum seberat-beratnya, karena ini sudah menjadi perbuatan berlanjut, karena terjadi dari usia anak 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Nah, kita juga harus melihat APH traumatik daripada si korban ini sendiri, karena informasinya ada ancaman kekerasan. Berarti anak ini mengikuti keinginan, kemauan daripada si pelaku mucikari ini selama lebih kurang hampir 6 tahun. Bayangkan kondisi anak yang tertekan selama 6 tahun ini sudah luar biasa sekali. Makanya harus ada pendampingan psikologi, ya psikolog, supaya anak ini bisa keluar dari traumanya. Kita mengimbau juga pemerintah untuk bisa memberikan satu lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak. Bukan saja mendapat predikat kota layak anak ataupun provinsi layak anak, tetapi faktanya masih banyak di lingkungan kita terjadi. Ya, kasus-kasus kekerasan anak di lingkungan tempat tinggal kita. Kenapa? Karena memang tempat tidak nyaman, kurangnya penerangan, ya kurangnya pengawasan dari lingkungan, dari orang tua dan lain sebagainya. Maka dari itu semua stakeholder harus bergandeng tangan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual terhadap anak. Psikolog pendidikan Kaisa Zaria Yufa menilai, alasan pelaku menjual anak bukan karena faktor ekonomi, melainkan kebutuhan tersier. Ia menambahkan, anak harus waspada terhadap tawaran yang diberikan oleh orang lain. Mungkin pelakunya berdalih alasan ekonomi. Nah, tapi apakah ini benar-benar faktor ekonomi? Apakah mereka memang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, sampai harus melakukan tindakan keji seperti ini, menjual anak orang lain pada laki-laki hidung belang? Nah, itu sebenarnya saya mempertanyakan ini. Kenapa? Karena sepertinya sudah berkembang itu, bukan lagi faktor ekonomi yang untuk memenuhi kebutuhan dasar ya, tapi lebih untuk memenuhi kebutuhan tersier mereka, apa kesenangan mereka, apa gaya hidup mereka. Karena mungkin dirasa dengan melakukan pekerjaan ini, mencari laki-laki yang akan memakai remaja atau anak-anak, nah ini adalah pekerjaan yang mudah bagi mereka, bisa menghasilkan uang yang banyak, bisa memenuhi gaya hidup mereka. Nah, jadi sepertinya bukan faktor ekonomi yang sangat-sangat misalnya miskin sehingga tidak bisa makan gitu ya. Jadi pendapat saya seperti itu. Ya, Mbak Kaisa, ini media yang digunakan adalah aplikasi micet seperti itu, di mana orang dengan mudah bisa register atau login masuk, dan juga mirisnya
pelaku ini mudah untuk mengajak korban, diiming-imingi uang seperti itu. Anda melihatnya seperti apa? Oke. Kalau ketika pelaku mengiming-imingi korban dengan uang, sebenarnya ini kita melihat perlunya anak-anak ini atau remaja ini waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan oleh orang lain. Walaupun memang dalam keadaan misalnya korban ini adalah ekonominya sangat kurang gitu ya, sehingga misalnya ditawari uang atau bahkan pekerjaan, tapi sebaiknya ya dia memastikan apakah ini pekerjaan yang benar. Nah, apalagi sebenarnya remaja atau anak-anak kan seharusnya tidak bekerja gitu ya. Kalau ada uang dari orang lain gitu, apakah benar ini pemberian yang murni gitu, pemberian yang hanya memberikan uang tanpa ada timbal balik. Nah, itu kan seharusnya remaja punya pemikiran untuk mempertanyakan itu gitu. Jadi dia harus curiga. Kalau perlu minta dampingan orang dewasa atau temannya untuk memastikan ini apakah memang pemberian uang ini adalah ikhlas misalnya, atau pemberian uang ini dengan kompensasi apa sebenarnya gitu. Nah, jadi harus memastikan terlebih dahulu sebenarnya untuk para remajanya ini. Kaisa menilai anak butuh dipercaya. Untuk itu peran orang tua dalam melakukan pengawasan tidak bersifat otoriter, namun bersifat kepedulian. Orang tua harus mampu menanamkan nilai agama, nilai sosial, dan pendidikan seks, agar anak bisa membentengi dirinya, agar tidak terlibat dalam dunia prostitusi. Pertama mungkin dari orang tua ya. Orang tua memang pasti perannya pengawasan. Nah, tapi pengawasan di sini karena ini anak-anaknya remaja. Nah, remaja itu mereka butuh untuk dipercaya, butuh untuk kemandirian, butuh untuk agak dibebaskan oleh orang tuanya. Jadi memang kalau melakukan pengawasan sifatnya bukan pengawasan yang mengekang atau otoriter terhadap anak. Nah, jadi pengawasan yang sifatnya kepedulian terhadap apa? Orang tua harus peduli, anak-anaknya bertemu, berinteraksi, bergaul sama siapa, gadgetnya, media sosialnya dipakai, digunakan untuk apa gitu, untuk menghubungi siapa. Nah, kepedulian yang sifatnya seperti itu. Bagaimana caranya? Sebenarnya ini dasarnya ya komunikasi atau hubungan baik dengan orang tua, dengan anak ya. Karena apa? Ketika orang tua dan anak sudah baik hubungannya, saling bercerita, berbagi, nah ini sudah mempermudah pengawasan orang tua. Beda cerita kalau anaknya ini sangat-sangat tertutup, nah orang tua akan semakin sulit mengawasi. Apalagi kalau remaja ketika merasa diawasi, dia akan biasanya semakin memberontak gitu ya. Nah, itu tadi dari orang tuanya. Tapi ini kan sifatnya tetap dari luar ya, eksternal. Nah, sementara tetap butuh yang dari diri anaknya sendiri. Bagaimana sih dia bisa membentengi dirinya untuk tidak terlibat atau terjebak dalam dunia prostitusi ini kan. Bagaimana caranya? Tetap sebenarnya ya peran orang tua juga. Peran untuk apa? Untuk menanami, untuk mendidik terkait nilai-nilai agama, sosial, yang rasanya masih selaras ya bahwa kita tidak setuju dengan prostitusi ini. Nah, selain itu juga pendidikan tentang seks edukasi. Kenapa? Karena saya sering bertemu bahwa remaja-remaja ini sebenarnya belum paham, mereka belum tahu seks itu apa, bahwa itu adalah kegiatan atau aktivitas yang hanya boleh dilakukan pasangan suami istri, bisa menghasilkan keturunan dan bisa berbahaya ketika dilakukan dengan sembarang orang, apalagi berganti-ganti pasangan. Nah, kadang remaja itu belum tahu, tapi mereka sudah tahu aktivitasnya, sudah tahu oh kalau itu menghasilkan uang. Nah, ini kan berarti seks edukasinya yang kurang. Nah, selain itu ya pendidikan untuk tadi bagaimana sih mereka harus waspada terhadap apapun yang diberikan atau ditawari oleh orang lain, karena kan ya tidak ada sesuatu yang sifatnya gratis ya. Nah, yang paling penting juga mereka perlu menanamkan pada diri mereka, jadi orang tua menanamkan pada anak-anaknya bahwa sebagai manusia, sebagai anak, ya mereka ini berharga, sangat berharga, sehingga tidak senilai dengan materi apapun gitu. Jadi jangan sampai mereka walaupun keadaan ekonomi sesulit apapun menjual diri mereka gitu ya.